Buktikan kalau bunga telang ini edible flower alias bunga yang bisa dimakan. Nih saya buktiin ya, habis dipetik bisa langsung dimakan. Enak banget. Bismillah. Enak banget pokoknya. Oke, saya akan mencoba menjelaskan pembibitan bunga telang skala rumahan ya. Kalau untuk di kebun kan bisa langsung disemai di tanah ya. Nah, untuk di rumah bunga telang ini juga bisa ditanam di dalam polybag atau di dalam pot. Tapi untuk untuk bibit bunga telang ini kalau langsung ditanam di tanah itu biasanya lama tumbuhnya, bisa 1 bulan gitu kan. Nah, agar lebih cepat saya menggunakan nih rockwool ini ya, yang suka untuk hidroponik ya. Biasanya untuk tanaman hidroponik itu saya menggunakan ini. Biasanya itu 1 minggu itu dia sudah bisa berukuran sekitar 7 cm dengan memiliki 2 daun. Pertama-tama kita siapkan ini bahan-bahannya ya, seperti wadah ini ya, seadanya aja. Kalau saya sih di rumah saya menggunakan bekas-bekas kita kalau beli frozen food itu ya, bisa ada wadah-wadahnya seperti ini, daripada dibuang bisa kita gunakan untuk menyemai. Nah, ini saya menggunakan rockwool ini, nanti kita potong-potong lalu gunting dan spray seperti ini ya, biar nggak banjir nanti airnya. Kita menggunakan spray, lalu kita siapkan biji bunga telang seperti ini. Nah, ini kan kita lihat ada tunas-tunasnya seperti ini ya. Lalu kita siapkan rockwoolnya, kita gunting-gunting sekitar 2 x 2 cm ya, seperti ini. Ketebalannya sekitar 1 cm, gunting-gunting seperti ini. Kalau nggak digunting-gunting nanti pas pemisahannya nanti susah. Jadi kita kalau udah digunting-gunting gini kan enak nanti ya, kalau akarnya sudah mulai numbuh kita tinggal cuil-cuil aja dia akarnya udah masing-masing. Ini air aja biasa, air keran biasa, biar dia lembab. Nanti ini juga tiap hari kita cek kelembapannya biar dia nggak kering ya, jadi lebih terkontrol. Nah, kita masukkan ke dalam rockwoolnya ini. Yang tidak memiliki kebun yang luas, kita bisa menanamnya di pot, di polybag. Nah, ini setelah kita taruh di rockwool, kita taruh di tempat yang teduh biar tidak langsung terkena sinar matahari, jadi dan tidak cepat kering rockwoolnya. Nah, itu tiap hari kita cek kelembabannya dengan cara disemprot-semprot seperti tadi ya, tapi tidak boleh sampai banjir juga, nggak boleh sampai kerendam gitu. Karena ini contoh yang sudah 1 minggu lebih ya, kira-kira ini udah 10 hari. Ini udah ada yang terlambat sini sebenarnya mau mindahin ke polybag, tapi masih bisa karena kalau pakai rockwool seperti ini kita tidak khawatir akarnya itu akan tercabut, karena masing-masing rockwool ini kan sudah akarnya langsung ya, kalau kita ambil itu nggak usah dipotong-potong lagi, akarnya langsung ke bawah semua gitu. Ini media tanamnya saya gunakan campuran ya, antara sekam, tanah, dan pupuk kandang. Dan kadang saya juga mengambil di kebun sebelah ya, ada tanah humus nih, kompos dari daun-daun jati yang sudah ini ya, nih lihat ada warnanya kan hitam. Ini lebih subur juga, banyak cacingnya juga. Kita gunakan di sini. Untuk bunga telang ini kami menggunakan bunga telang organik, jadi pupuknya kita pakai pupuk kandang sama pupuk kompos aja yang kita bikin sendiri. Nah, kita ambil ya seperti ini, jadi nggak perlu dicabut dan nggak perlu dibuang juga rockwoolnya, jadi langsung saja kita taruh di polybag seperti ini. Kita campur lagi sama tanah ini ya, humus tadi yang hitam, lebih subur. Langsung kita tanam seperti ini. Kita
lagi musim hujan seperti ini kan tanahnya nggak kering ya, jadi habis kehujanan bisa langsung dipakai. Karena kalau nggak dicampur sama tanah humus, kalau ada pupuk kandangnya kan panas, jadi dia suka stres dulu tanamannya. Ini sebaiknya kita campur sama tanah yang dari kebun ya, tanah kebun yang sudah lebih dingin istilahnya, agar tanamannya juga nggak kaget. Setelah menanam jangan lupa kita siram, karena kalau kekeringan berbahaya juga ya bagi tanaman, karena tanaman sangat membutuhkan air, apalagi kalau dia habis dipindahkan ya dari media sebelumnya. Ini yang tadi baru kita tanam ya, usianya seminggu lebih kan. Nah kalau ini contoh yang sudah berusia 1 bulan, kira-kira 1 bulan ya. Ada yang udah memiliki beberapa cabang ini ya, kita lihat tuh. Ini juga sekitar 1 bulan nih, sudah ini ya, mulai menyulur-nyulur seperti ini. Sebentar lagi kita kasih buat tempat untuk merambat harusnya kita ini, karena kalau enggak dia mulai bercabang-cabang seperti ini. Nah kalau yang ini, yang di sebelah sini, ini usianya sekitar 4 bulan. Kalau 3 bulan itu biasanya sudah bisa mulai dipanen, sudah mulai ada bunganya ya. Satu pohon itu mulai udah ada 4 bunga, 5 bunga seperti itu. Ini sebagian tadi udah ada yang dipetik, karena bunga telang ini dia berbunganya setiap pagi itu pasti ada bunganya. Kalau bunga-bunga lain kan ada yang kadang nggak berbunga gitu. Kalau bunga telang ini setiap pagi berbunga. Jadi contohnya itu, nah ini nih seperti ini. Dia itu ada lagi nih seperti ini nih. Ini dia bakal bunganya nih. Ini kecil seperti ini. Lalu ntar dia jadi seperti ini. Nih, besok dia berbunga. Nah, ini di setiap percabangan ini nih ada bakal bunganya gitu. Jadi dia insya Allah setiap hari itu dia bakalan menghasilkan bunga-bunga seperti ini ya, cantik seperti ini. Jadi kita tiap pagi bisa panen bunga telang gitu. Nah bunga telang ini kan edible flower ya, jadi bisa langsung dimakan. Jadi sambil metik juga bisa sambil dimakan, atau kalau misalnya itu bisa dibikin urap, dicampur bumbu urap atau bumbu pecel, atau bisa juga langsung nanti kita masak, kita bikin sirup. Buktikan kalau bunga telang ini edible flower alias bunga yang bisa dimakan. Nih saya buktiin ya, habis dipetik bisa langsung dimakan. Enak banget, enak banget pokoknya. Rasanya tuh pokoknya kayak selada atau kayak kol gitu, ada manis-manisnya gitu. Harus nyobain. Untuk manfaatnya sendiri, bunga telang ini banyak sekali mengandung zat antioksidan ya, dari flavonoidnya ya. Dari warnanya ini kan ungu ya. Ungu itu biasanya yang berwarna ungu atau berwarna-warna mencolok ini kan kandungan antioksidannya itu tinggi, dan juga mengandung vitamin C. Dan flavonoidnya itu macam-macam ya mas kandungannya itu, jadi bisa bermanfaat untuk menjaga stamina tubuh, kemudian menstabilkan hormon juga, dan bagus untuk otak juga. Jadi sudah banyak sekali jurnal-jurnal penelitian dalam dan luar negeri ya yang kami baca gitu. Ini sangat bagus sekali untuk itu tadi menstabilkan otak, dan juga untuk menurunkan kolesterol. Ini sangat bagus untuk darah tinggi juga. Jadi kalau yang darah rendah itu ya, banyak testimoni dari customer kami untuk yang darah rendah itu biasanya kalau habis minum itu jadi apa ya, bahasa Jawanya itu nggelier gitu. Jadi ini efektif untuk menurunkan darah tinggi dan juga kolesterol, dan juga untuk penyakit diabetes. Jadi untuk mengurangi kadar gula dalam makanan. Jadi untuk misalnya nasi biru itu kadar gula dalam nasinya itu bisa turun gitu. Jadi kalau nasi biru itu baik untuk menderita diabetes. Ada zat tertentu yang bisa menurunkan kadar gula. Biasanya ya menghadapi hama itu kita tidak bisa menggunakan pestisida ya mas, karena bunga telang ini kan tidak dicuci,
kalau dicuci itu, kalau untuk konsumsi sendiri mungkin bisa ya dicuci ya, tapi kalau untuk yang dikeringkan gitu kita kan tidak dicuci. Jadi kalau untuk pemakaian pestisida itu sangat berbahaya gitu. Untuk hama sendiri biasanya kan ya ulat-ulat kecil itu ya, itu biasanya sih kita remajakan. Jadi ya kita babat dulu, nanti kalau hamanya udah itu nanti kan dia cepat kok tumbuh laginya itu cepat gitu. Jadi kita menghindari pestisida yang itu, paling kita bikin pestisida alami dari kayak bubuk cabe atau apa itu yang alami aja sih. Tapi biasanya ya kita babat aja, kita potongin, kita buang dulu, nanti dia akan tumbuh lagi. Namanya biasanya itu sih ulat